Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih wa na'tarifu bilutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi, dia maha memberi hikmah kepada hamba yang ia kehendaki, dan barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Realita ini, pelajaran ini hanya bisa dipahami dan diambil pelajaran bagi hamba-hamba yang ulul albab, hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang berakal sehat. Ya, semoga kita termasuk hamba-hamba yang begitu. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah memulai muqaddimah, yaitu babul mujahadah, ya kan? Ya, alhamdulillah kita sudah masuk bab mujahadah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengutip di sini ayat-ayat Allah ya dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan hamba-hamba yang jahadu fina, mereka sungguh-sungguh bermujahadah di jalan kami, ya. Sungguh-sungguh, ya, bukan hanya sekedar Pak gitu, tapi ada kesungguhan untuk mencapai keridhaan Allah, untuk berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Hamba-hamba yang punya mujahadah, yang sungguh-sungguh, ya, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan tunjuki jalan kami. Kami pasti akan mudahkan jalan untuk menuju ke sana, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ya memang penting mujahadah itu memang harus ada dari kitanya dahulu. Ya, setelah itu barulah kita berdoa kepada Allah. Ya, contoh mujahadah dalam kehidupan ya kalau memang kita tahu gitu kan, kita semua tahu gitu kan. Contohnya yang perlu mujahadah itu ya sholat subuh ini misalnya gitu kan. Sholat subuh itu sholat yang masyhur, kemudian yang mulia sekali lah, banyak fadilah-fadilahnya gitu kan. Nah, diperlukan mujahadah misalnya terhadap malas, ngantuk, dingin, macam-macam lah gitu Pak ya. Dingin. Ini keadaan sekarang kayaknya sudah mulai dinginnya sudah beda ya. Ya, kalau rasa ya sudah mirip-mirip di Timur Tengah juga gitu loh. Dingin kita sekarang, tapi belum lah gitu kan. Ya, kalau musim dingin di Timur Tengah itu kalau keluar rumah pagi itu Pak, kalau nggak pakai sarung beku rasanya gitu kan. Ini kepala ini kalau nggak pakai sebo, kalau kita gitu kan, kalau sudah musim dingin itu sakit kepala ini Pak. Kalau nggak ditutup ya keluar subuh itu. Apalagi wudhu pagi kalau nggak pakai heater itu kayak di es. Memang begitulah. Tapi ya perlu memang mujahadah. Ada mujahadah dari kita. Nah, contoh sederhananya lagi gitu kan. Ya, setiap kita pastilah ya
menginginkan gitu kan keturunan yang soleh, solehah gitu kan, anak yang soleh solehah. Mensolehkan anak itu ya perlu mujahadah gitu kan, perjuangan yang berat, ya Pak ya. Ya contohnya ya tauladan dari kita, kemudian kesungguhan kita mengarahkan ya anak-anak kita gitu kan, sekolah ke sini nak gitu kan. Di sini ada program ini nak gitu kan. Biarlah kita berpisah dahulu gitu kan. Enggak dekat-dekat sama papa dan mama gitu kan. Pisah dulu ke pesantren sana. Itu mujahadah itu Pak. Bukan mudah berpisah dengan anak gitu kan. Yang sudah oh subhanallah ya. Dari kecil nempel terus ya. Nanti setelah tamat SD gitu kan, mulai pisah dengan orang tua. Apalagi nanti setelah tamat SMP atau nanti pisah jauh misalnya gitu kan. Tamat SMA ada yang pisah jauh, beda pulau ya, beda benua, beda negara, beda benua. Ya, subhanallah. Saya teringat ya, ibu saya Allah yarhamha gitu kan. Ya waktu setelah tamat SMA gitu kan, kami ngurus ya, berkas kemudian persiapan untuk pergi ke Mesir gitu kan. Lama nunggu Pak, sampai nunggu setahun. Ya karena kekurangan istilahnya berkas-berkas dan kelengkapan. Tapi alhamdulillah ya, akhirnya juga dapat jawaban gitu kan. Ya kita sudah terdaftar gitu kan, sudah diterima di Al-Azhar. Ketika dapat berita itu Pak ya, ibu subhanallah menangis gitu kan. Jauh sekali nak, kata beliau gitu, jauh sekali, menangis gitu Pak. Saya pun karena melihat beliau menangis ya nangis juga gitu kan. Tapi ya mujahadah tertekan perasaan, berat sekali rasanya. Tetapi ya demi untuk, ini ada demi-deminya itu Pak ya, demi untuk ya kalau saya bisa menyimpulkan, beliau juga ingin gitu kan mensolehkan anaknya gitu kan, ingin anaknya juga seperti orang gitu kan, ingin anaknya sekalipun ya memang begitulah keadaan. Nah ini contoh-contoh sederhana ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa saja kata Allah Subhanahu Wa Taala dari hambaku, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Begitu juga hamba-hamba yang berjuang misalnya dalam hidup ini gitu kan, mencari rezeki-rezeki yang halal. Nah ini insya Allah pasti akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang kita ada mujahadah. Ya Allah ingin sekali, ya Allah ingin sekali, ya Allah gitu kan ya, dengan berbagai keadaan misalnya gitu kan, tapi dalam hati itu pengen sekali untuk mencari rezeki yang halal. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuki jalan ke sana kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan kami, jalan yang kami ridhoi. Kami akan mudahkan jalannya. Tetapi memang harus ada mujahadah dari kita. Iya, subhanallah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, dalam surat Al-Hijr. Ini penutup surah Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuanglah untuk mengenalnya. Sampai kapan? Ya'tiyakal yaqin. Sampai maut datang kepadamu. Sampai kamu didatangi oleh maut. Berjuanglah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna mujahadah Pak. Ya subhanallah. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya, surat Al-Muzammil juga ya. Wadhkur isma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, berzikirlah kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sebut nama Allah, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Zikran katsira wa tabattal ilaihi tabtila. At-tabattul itu adalah al-inqita' ya. Al-inqita' ilallah ya, memutuskan hubungan dengan selain Allah
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita diajarkan ya, kalau mau beribadah putuskan dahulu koneksi dengan yang lain. Iya, dengan HP ya, mungkin sekian banyak message dalam WA usahakan dulu Pak gitu kan. Putuskan dulu al-inqita ya. Dengan apa lagi? Dengan anak keturunan, semuanya, dengan keluarga, dengan ayah kita, boleh nggak putus hubungan untuk mau beribadah kepada Allah? Iya, kalau dipahami iya Pak. Ya, dengan ibu kita putus dulu hubungan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna at-tabattul wa tabattal ilaihi tabtila. Setelah beribadah baru kembali lagi ya, hubungan ya dengan sesama. Itu contoh sederhana. Memang berat memang ya. Ya, tidak mudah memutuskan hubungan sebentar-sebentar itu Pak ya. Ketok untuk benar fokus kepada Allah ya. Nanti setelah ibadah kembali lagi. Mau beribadah lagi ketok, dipotong lagi semuanya, cut semua. Itu berat sekali. Nah, tetapi kita yakin ya dengan riyadah ya, dengan apa istilahnya latihan yang banyak ya, tentu insyaallah mudah-mudahan ya kita akan diberi jalan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tabattal ilaihi tabtila. Terus motivasi untuk bermujahadah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, Imam An-Nawawi mengutip di sini, barang siapa yang berbuat ya'mal mithqala dzarratin ya, sekecil biji dzarrah. Darah itu atom kalau bahasa kitanya. Yarahu ya, pasti dia akan melihat apa yang ia buat dari kebaikan di dunia ini akan didapatkannya. Semuanya tidak sia-sia ya, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan begitu juga keburukan. Syarrai yarah. Ya Pak ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Ya, keburukan juga begitu ya. Maka jangan ya, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah ya, jangan sampai bangga dalam berbuat keburukan ya, karena sedikit pun itu semuanya akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan juga dalam surat Al-Muzammil ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra ya. Apa-apa yang telah kalian persembahkan ya, li anfusikum, untuk kebaikan diri kalian, min khairin, berupa kebaikan-kebaikan, amal soleh, tajiduhu indallah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah akan balas itu ya, kebaikan-kebaikan yang kita persembahkan untuk kebaikan untuk kemaslahan kita, kemaslahatan diri kita, li anfusikum, maka tajiduhu indallah, kalian akan mendapatkan ya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairan wa a'dhamu ajra, itu adalah lebih baik dan pahalanya sangat besar ya. Terakhir, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang kalian infakkan ya, dari kebaikan, infak finansial ya, menyekolahkan anak Pak ya, itu kan infak Pak ya. Bertahun-tahun kita menyekolahkan anak, tiap bulan kirim untuk anak, kirim ini, kirim itu ya. Semuanya apa? Fa innallaha bihi alim. Allah mengetahui hal itu semuanya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berinfak finansial, berinfak waktu ya juga ya, berinfak apa lagi? Tenaga, berinfak pikiran untuk kebaikan manusia ya, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi-motivasi. Beliau menutup, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun, kata Al-Imam An-Nawawi. Ayat-ayat Al-Quran tentang ini, tentang bab mujahadah ini, katsiratun ma'lumatun, banyak dan diketahui oleh orang terutama hamba-hamba yang suka baca Al-Quran ya, hamba-hamba yang suka mentadaburi Al-Quran, itu sangat banyak ditemukan itu ayat-ayat. Sekarang alhamdulillah kita masuk ke hadis yang pertama ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, dari
sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, perlu kita kuatkan. Saya kurang ingat apakah sudah saya sampaikan di sini atau belum, bahwa memang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang paling banyak apa Pak? Meriwayatkan hadis, ya. Ya, kenapa? Karena beliau memang mulazamah dengan Nabi itu ya paling sering gitu kan. Di mana Nabi bermajelis beliau hadir. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain dengan kepentingan-kepentingan yang lain gitu kan, ngurus umat, ngurus apa segala macam. Tapi kalau beliau ini memang ya terkenal dengan apa? Iya, seolah-olah apa ya? Iya, asisten juga Pak. Tapi kalau asisten itu memang apa? Kayak formal sekali. Tapi memang ini ya, waktunya sepenuhnya itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada istilah gitu kan. Dunia itu nggak ada di hatinya gitu loh Pak. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Subhanallah. Nomor 1 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah siapa? Abu Hurairah. Ada 7 orang. Nah ini kita akan temukan dalam ilmu hadis. Ada 7 sahabat dengan urutan yang paling banyak. Nah, gitu loh. Yang terbanyak, 7 yang terbanyak meriwayatkan hadis. Yang pertama siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua Abdullah bin Umar. Itu nomor 2, ranking nomor 2 Pak, paling banyak. Yang ketiga siapa? Anas bin Malik. Nah, yang keempat Sayyidah Aisyah. Yang kelima siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Ini ada kita akan menemukan ini dalam kitab kitab yang bercerita tentang ulumul hadis. Nah, coba siapa yang bisa ngulang 7 tadi Pak? Pak Endang gimana Pak Endang? Ayo kita itu lagi ya setidaknya Abu Hurairah ya, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah, kemudian Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini disebut dengan istilah orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi 1000-an. Nah, gitu loh. Di bawah 1000 nanti banyak. Tapi kalau yang 1000-an ini. Nah, kalau Abu Hurairah ini diperkirakan sekitar berapa Pak? Beliau nomor 1 itu 5.300-an. Nah, Abdullah bin Umar 2.600, kemudian Anas bin Malik 2.200-an, kemudian Siti Aisyah 2.200-an hadis. Nah, setelah Siti Aisyah ini 1000-an sampai ke 7. Sampai ke 7 nanti di bawah yang ke 7 itu di bawah 1000 semua. Tapi paling tidak kita mengenal lah 7 orang ini. Jadi jangan aneh Bapak Ibu kalau kita baca kitab hadis Nabi, loh kok banyak sekali ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sangat wajar beliau sangat lebih banyak waktunya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala qala." Berarti ini hadis qudsi. Ya, kalau kita menemukan sebuah hadis ya, qala Rasulullah, Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Jadi Nabi menyampaikan hadis tetapi bunyi hadis itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan hadis qudsi. Dia tidak sama dengan Al-Qur'an, gitu loh. Artinya nanti? Kaitannya di masalah hukum gitu kan. Karena hadis qudsi itu tidak sama dengan Al-Qur'an, berarti membaca hadis qudsi pun juga tidak sama dengan seperti baca Al-Qur'an. Artinya Harus wudu gitu kan? Tidak. Karena dia bukan Al-Qur'an tapi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi ya wali walian hamba istilahnya waliku atau hamba yang aku cintai, atau barang siapa yang memusuhi atau menyakiti orang-orang yang aku cintai ya, aku mencintainya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adantuhu bil harb.
maka aku menyatakan kepadanya dengan apa? Perang. Ya, jadi nggak boleh menyakiti hamba-hamba yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati kita, ya. Nah, cuman kan kita harus tahu gitu kan, siapa sih ya yang dicintai dan disayangi oleh Allah. Kalau memang kita sudah tahu kemudian kita sengaja memusuhinya, bahaya. Ya, Allah menyatakan perang dengan kita. Kira-kira gimana Pak? Perang dengan Allah Pak, gimana? Kuat nggak kita? Oh, habislah gitu kan. Dipotong rezeki sedikit udah kemana-mana gitu kan. Nggak bisa berbuat apa-apa. Perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah pembelaan Allah kepada hamba-hamba yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai walinya. Wali itu adalah kekasihnya, orang yang dekat dengannya, gitu kan? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya. Dan hambaku itu dia mencoba selalu untuk mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, ya, yaitu dari yang lebih dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Maksudnya apa? Ini maksudnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Artinya apa? Hambaku itu dia selalu bermujahadah, ya, mencoba, berjuang untuk mendekatkan diri kepadaku, taqarrub kepadaku dengan apa? Dengan an-nawafil, ya. Bukan dengan amal-amal fardu maksudnya. Ya, karena kalau mengerjakan amal-amal yang wajib itu semua orang dituntut. Tapi kalau mengamalkan yang sunnah-sunnah tidak dituntut. Nah, karena tidak dituntut ini kelihatan Pak, siapa yang rajin mengamalkan yang sunnah, maka itulah membuktikan bahwa kesungguhan dia untuk dekat kepada Allah lebih, ya, daripada orang-orang yang hanya mengandalkan amal-amalan yang fardu saja, ya. Selagi atau hambaku itu, ya, selalu untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ya, sampai aku mencintainya, ya. Jadi memang kalau untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ternyata tidak cukup. Itu maksudnya apa? Tidak cukup dengan amalan-amalan yang wajib saja, ya. Tidak cukup maksudnya, ya, sebenarnya bisa gitu kan, bisa saja, sangat bisa gitu kan. Kalau kita taat, ya, berjuang untuk menjaga yang wajib-wajib saja, kita pun akan dicintai oleh Allah. Tapi kalau pengen lebih cepat untuk dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah dari yang lain, maka harus lebih diperbanyak amalan-amalan sunat. Itu maksudnya. Dan kalau aku telah mencintai seorang hambaku itu, kuntu sam'ahu, ya, maka aku menjadi menjadi pendengarannya, yang mana dengan pendengaran itu dia mendengar. Ya, dia maksudnya pendengaran hamba itu adalah pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Aku, ya, menjadi pendengarannya, yang dengan pendengaran itu dia mendengar, ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, ya, dan aku menjadi menjadi basar, penglihatannya, ya. Aku menjadi penglihatannya, yang dengan penglihatan itu dia bisa melihat. Ini subhanallah, bahasa kiasan maksudnya Pak, ya. Jangan dikira pula gitu kan, Allah punya kuping seperti kita, Allah punya mata seperti kita. Enggak boleh begitu. Itu akan menggiring kita kepada al-mujassim kalau dalam ilmu tauhidnya, tajsim, ya, menjasadkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak boleh, ya. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan aku menjadi tangannya, yang dengan tangan tersebut dia bergerak atau mengambil sesuatu atau melakukan sesuatu. Warijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kakinya, yang dengan kaki itu dia
berjalan hambaku itu. Wa in sa'alani, ya, wa in sa'alani a'taituhu, ya, dan jika ia meminta kepadaku, aku akan beri dia. Ya, jika apa? Maksudnya jika dia berdoa kepadaku, bermohon kepadaku, aku akan beri dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah pastilah kalau hamba yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la inis ta'adani la'u'idannahu, ya, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, maka pasti akan aku lindungi dia. Ya, ini gambaran seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita kita mengingatkan bahwa hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dia memang bertingkat-tingkat, Pak, ya. Dan hamba yang paling dicintai oleh Allah itu adalah hamba yang paling banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Nah, ini dia. Dari sini, ya, sengaja Al-Imam An-Nawawi menukil hadis ini gitu kan, untuk motivasi bermujahadah. Semakin banyak, ya, amalan sunnah yang kita lakukan, maka semakin semakin besar kecintaan Allah kepada kita dari hamba-hamba yang lain. Hamba-hamba yang lain ini nggak perlu kita cek satu-satu, nggak perlu, Pak. Misalnya, ayo berapa, Pak? Saya berapa? Jangan begitu. Sibukkanlah diri sendiri. Ya, jangan ngurus amalan orang. Ya, tapi setidaknya kita sudah tahu konsepnya, gitu kan? Kalau ingin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebihkanlah beramal-amal sunnah. Nah, ya, jangan cukupkan diri ini hanya amalan-amalan yang fardu dan wajib saja. Itu makna hadis. Ada juga makna lain. Allah menjadi apa tadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabsutu biha wa rijlahu allati yamshi biha, ya. Aku menjadi apa? Pendengarannya, yang dengan pendengaran tersebut dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya. Kemudian aku menjadi apa? Tangannya, ya. Kemudian aku menjadi kakinya. Maknanya itu adalah Allah, ya. Di antara makna yang lain, ya, selain yang sudah kita sampaikan, Allah itu membimbing dia, Pak, agar tidak terjerumus ke jalan maksiat. Nah, jadi memang, ya, gerak-gerik hamba yang dicintai oleh Allah itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya, ya, agar tidak berbuat maksiat, agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, tentu subhanallah. Ya, kalau sudah dibimbing oleh Allah, tangannya dibimbing oleh Allah, nggak mungkinlah tangan hamba yang dibimbing oleh Allah akan mencuri dan lain-lain, ya. Kemudian, ya, mata nggak mungkin akan melihat kemana-mana, gitu kan. Pendengaran nggak mungkin, ya, pendengaran seorang hamba yang dicintai oleh Allah, ya, senang mendengarkan sesuatu yang tidak baik, gitu kan. Gosip-gosip atau gunjing-gunjingan orang, ya, perkataan-perkataan yang tidak baik, sungguh dia tidak akan tergelincir, ya, tidak akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penjelasan, yaitu, ya, selain tadi kita diajarkan, ya, diajak untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah, gitu kan. Kemudian ada juga kita dengar tadi makna wali, ya, wali. Wa qad jaa wasfuhu fil Qur'ani biqaulihi ta'ala, ya. Ini ada dalam surah Yunus, ya. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya. Ala, ketahuilah, ya, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah, ya, mereka yang tidak ada rasa khawatir dan takut dalam hati mereka, ya. Dan mereka pun dalam hidup ini tidak pernah yahzanun, tidak pernah bersedih, Pak, tidak pernah risau, ya, tidak pernah galau, ya. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, pastilah semua manusia itu ada sedih, ya kan, Pak, ya. Ada rasa takut dalam hidup. Tetapi kalau hamba yang dicintai dan disayang
dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya itu tidaklah berlebihan. Rasa sedihnya dalam dunia ini tidaklah berlebihan. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan pasti ya, siapa dalam Al-Qur'an? Ya, kita lihatlah sejarah-sejarah Rasulullah sejarah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sejarah para nabi ya. Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun, gimana Pak? Takut atau enggak beliau itu? Ya, takutnya minta ampun gitu kan. Takut untuk dibunuh ya. Padahal Nabi Musa itu secara fisik bagaimana? Kuat sekali. Nah, tetapi secara kemanusiaan ada rasa takut. Iya. Tetapi wali-wali Allah, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya itu tidak berlebihan ya. Takut sebentar saja, setelah itu ingat Allah menjadi kuat. Rasa sedih dalam hidup ini, iya sedih dengan keadaan apalah gitu, keadaan finansial, dengan masalah-masalah dalam hidup, sedih. Tetapi setelah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kuat lagi, tegar lagi, tidak berlarut-larut. Nah, itu kelebihan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu kita kuatkan lagi bahwa hati-hati ya dalam kitab ini. Khuturatu muadati auliyaillah. Bahayanya memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Hati-hati kita Bapak Ibu ya. Ya. Yang intinya siapa itu wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sederhana ya, definisi wali Allah dalam Al-Qur'an ya. Yaitu siapa? Hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini perlu untuk kita sampaikan agar kita jangan terlalu terlalu detail-detail ya Pak ya, mengkaji tentang siapa wali-wali Allah itu gitu kan. Begini ciri-cirinya, kemudian begini. Ya, kalau pengen sederhana, kembali kepada Al-Quran. Siapa itu wali Allah? Yaitu hamba yang beriman dan mereka wa kanu yattaqun. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah. Nah, kita sudah termasukkah ke sana? Ya, silakan cek diri masing-masing. Jangan dipikirkan ya, wali Allah itu bisa terbang gitu kan. Ini ya kajian-kajian yang itu ya, kalau menurut kami yang terlalu detail ya. Ya, mungkin itu akan menghabiskan waktu kita. Wali Allah itu bisa berjalan di atas air gitu kan. Kemudian wali Allah itu bisa misalnya sholatnya di 2 masjid misalkan, atau sholat subuh di sini terus ditelepon oleh jamaah di Mekah sana, saya melihat Bapak gitu kan. Wah, ini wali Allah ini gitu kan. Ya, tetapi kalau kita merujuk kepada kajian ilmu akidah, itu bisa terjadi Pak ya. Itu perkara-perkara karomah. Ya, kelebihan Allah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang soleh. Ya, kalau mukjizat kepada para nabi dan rasul, ya kan. Kalau irhas. Apa itu irhas? Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pilihan, ya terutama sebelum menjadi nabi dan rasul. Nah, gitu loh, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, diberi kelebihan yang di luar kebiasaan. Nah, gitu loh. Contohnya apa, Pak? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa contohnya? Al-ghamamah gitu kan. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum beliau diangkat menjadi rasul gitu kan, dinaungi oleh al-ghamamah gitu kan, awan berjalan beliau itu kayak payung. Wah, ini keren, enggak perlu payung lagi Nabi. Itu hebatnya Nabi. Ya, kemudian kelebihan-kelebihan yang lain ya. Contohnya sangat banyak sekali. Ini ada dalam dalam kitab-kitab tauhid. Itu. Nah, kemudian kalau karomat itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah ya, dia mirip mukjizat. Ya, maksud mukjizat itu khariqun lil ada, di luar kebiasaan manusia. Tetapi karomah itu diberikan bukan kepada para nabi dan rasul, tetapi hamba-hamba biasa. Nah, inilah mungkin yang dimiliki oleh para wali-wali Allah. Tapi kita sebenarnya jangan fokus kepada hal-hal yang begitu, Pak. Fokusnya kepada apa? Iman dan takwa. Itulah. Kalau dia beriman, kalau dia bertakwa kepada Allah, insya Allah secara umum hamba itu bisa dikatakan sebagai waliullah.
Nah, gitu loh. Cuman kan perlu dicek gitu kan, tingkatan ketakwaan itu beda-beda. Nah, mungkin yang lebih takwa dari sekian banyak yang takwa, itulah yang kelihatan gitu loh, karomah-karomahnya gitu loh. Kita ini mungkin takwa gitu kan, cuman takwanya level-level bawah gitu kan Pak ya. Makanya nggak kelihatan betul gitu Pak ya gitu. Atau ya begitulah ya penjelasan sederhana. Bukan juga kita istilahnya termasuk orang-orang yang mengingkari karomah. Yang nggak boleh juga Pak ya. Kelebihan-kelebihan itu ya sangat mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis yang kedua ya. An Anas radhiyallahu anhu ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala. Nah, ini juga hadis kursi ya. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis yang disampaikan oleh Nabi ini fima yarwihi an rabbih azza wa jalla ya, didapatkan oleh Nabi ya, diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Hadis kursi lagi. Nabi bersabda, Allah berfirman. Nah, itu dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Ya, masyaallah, ini hadis yang terkenal, rawahu Bukhari wa Ahmad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza taqarrabal 'abdu ilayya, ya, apabila hambaku ya, seorang hamba taqarraba ilayya, bertaqarrub kepadaku, mendekatkan dirinya kepadaku, shibron itu apa Pak? Sejengkal. Nah, ini sejengkal ya. Taqarrabtu ilaihi dhira'an. Ya, kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya. Misalnya beginilah, kita mendekat nih. Nah, Allah pun lebih gitulah, gitu dia. Sangat cinta sekali Allah kalau kita mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah shibran, sejengkal, Allah dhira'an. Dhira'an itu apa Pak? Sehasta. Sehasta itu bagaimana Pak? Itu Pak Dokter, saya kurang tahu juga. Segini atau segini? Ya, seingat saya sampai sikut ya dhira itu ya. Tapi ada juga istilahnya makna dhira itu segini Pak, sampai segini Pak. Dhira'an ya, satu tangan ini. Nanti kalau dua tangan ba'an ada di sini. Ba'an itu begini, gitu dah jaraknya. Tapi wallahu alam, boleh jadi ini keilmuan tentang apa Pak? Tentang ngukur-ngukur. Ya mohon maaf saja, saya juga kurang pakar di bidang ngukur-ngukur itu Pak ya. Iya. Tapi istilahnya ya dhira'an itu ya sehasta. Ya. Boleh diperbaiki nanti ya, sehasta itu bahasa kitanya dari segini sampai segini atau dari segini sampai segini ya. Yang jelas makna hadis ini, kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah lebih dari sejengkal, lebih dekat lagi ya. Terus wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Nah ini ya, jika seorang hambaku itu mendekat kepadaku dhira'an, satu dhira' ini, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku mendekat kepadanya ba'an. Lebih dari segini Pak. Artinya memang cinta sekali Allah kepada orang yang bermujahadah, ya, ingin dekat dengan Allah, ingin kenal dengan Allah. Allah pun akan segera untuk menyambut dia. Nah, ini ya kita diingatkan dalam hadis Bukhari itu, orang yang Pak? Yang 3 orang itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengajian ya, kemudian sedang pengajian dengan sahabat, sedang khusyuk-khusyuknya para sahabat, datang 3 orang muncul. Ya Pak ya. Ini ada dalam hadis Hadis Bukhari. Riwayat dari Abu Waqid al-Laythi.
Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu id aqbala thalathatu nafarin, ya. Muncul 3 orang, ya, ketika Nabi sedang bermajlis dengan sahabat. 3 orang. Dari 3 orang ini fa aqbalathnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Dari 3 ini, Pak, 2 pengin bergabung. Ya, Pak, ya. Satunya lagi balik gitu loh. Kabur. Ngaji terus gitu kan. Pergi dia, Pak, gitu loh, Pak. 3. Kemudian dari yang 2 ini yang tinggal di pintu itu, ya, Abu Waqid menceritakan fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 2 ini tetap berdiri di dekat pintu, pengin bergabung. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma, yang satu dari yang 2, ya. Yang 3 tadi sudah kabur gitu, enggak tertarik dengan majelis Rasulullah. Dari yang satu dari yang 2 ini fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Dia melihat ada furjah fil halqati, ada tempat kosong di fil halqah. Karena ada tempat kosong, dia segera bergabung. Katanya kan, ini mantap ini, saya bergabung gitu kan, langsung bergabung. Yang kedua ini fajalasa khalfahum, ya. Di akhir hadis itu diceritakan kenapa dia duduk di shop yang belakang, ya. Dia dapat juga seat, tetapi seatnya itu tidak sebaik yang pertama tadi. Nah, kenapa? Nanti ada di akhir hadisnya saya sampaikan. Nah, yang ketiga, adapun yang ketiga fa'adbaro dhahiba, ya, berpaling pergi, ya, meninggalkan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai pengajian, ya, Rasulullah berkata kepada para sahabat, ala ukhbirukum anin nafaris salasa. Wahai sahabatku sekalian, aku akan beritahu kepada kalian tentang orang yang 3 muncul tadi. Tentu bertanya-tanya para sahabat, iya, siapa itu Rasul? Tolong jelasin Rasul, gitu kan? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Ya, yang pertama yang segera bergabung, ya, dia dapat seat yang pertama tadi, segera bergabung karena dia awa ilallah fa'awahullah. Awa itu, Pak, kalau bahasa itunya istilahnya seperti orang yang dikejar binatang buas mencari tempat berlindung. Kira-kira bagaimana kondisi kita mencari tempat berlindung itu, Pak? Cepat atau lambat? Cepat. Gitu loh. Beginilah yang pertama ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersegera sekali mengejar kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ingin sekali mendapatkan ilmu sehingga dia enggak lihat-lihat lagi, Pak. Kiri kanan. Yang penting ada seat di depan, dia duduk di halaqah bergabung. Dan karena dia bersegera untuk mengejar kebaikan Allah, fa'awahullah. Allah pun segera menyambut dia, gitu loh, Pak. Ya, segera memberikan dia kebaikan dan keberkahan. Yang kedua, siapa itu? Yang kedua tadi, dia dapat seat, ya, dapat seat, cuman di belakang, tidak sebaik yang pertama. Fastahyallahu minhu, ya. Yang kedua ini dalam penjelasannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia muncul pertama, kemudian dia balik ke bagi, ya. Istilahnya? Ragu-ragu untuk menghadiri majelis. Tetapi pas meninggalkan majelis di tengah jalan dia fastahya. Apa makna fastahya itu, Pak? Malu, ya. Malu, ya, aduh, saya dilihat orang banyak tadi mau hadir ke majelis tapi nggak jadi hadir gitu, ya. Ya karena keperluan yang lain gitu, Pak, ya. Tetapi di tengah jalan dia malu, Pak. Aduh, malu rasanya nggak jadi hadir tapi sudah kelihatan tadi. Balik dia ke majelis Nabi, ya. Pas balik, ia dapat seat gitu kan. Dapat tempat kosong tetapi tidak sebaik yang pertama. Tapi kira-kira yang kedua ini bagus atau tidak? Masih bagus, masih beruntung, ya. Karena dia malu, tahyallahu minhu, maka Allah pun juga malu kepadanya. Maksud malunya apa? Maksud Allah malu kepadanya itu apa?
Karena hamba tadi malu dia untuk tidak dapat ilmu, ya. Malu hidup ini kalau tidak taat kepada Allah. Malu hidup ini, malu Allah pun juga malu untuk tidak memberi dia ilmu. Berarti masih ada keinsafan dan kesadaran dalam hidup ini. Tidak terlalu jauh dari agama. Begitulah. Nah, yang ketiga, ya semoga kita tidak termasuk dari yang ketiga ini. Fa'aradallahu anhu. Dia memang berpaling sama sekali, Pak. Tidak tertarik dengan majelis ilmu. Tidak tertarik, ya. Tidak ada gairah untuk belajar. Tidak ada gairah untuk mengejar kebaikan dan keberkahan Allah. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun juga berpaling darinya. Allah pun juga tidak akan perhatian kepadanya. Nah, ini kita diingatkan kalau kita segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan segera lebih dari kecepatan kita mendekatkan diri kepadanya. Ya. Terus wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Ya, kalau dia satu dhira', maka aku kata Allah mendekat kepadanya ba'an. 2 tangan ini, Pak. Ya, kemudian wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan apabila seorang hambaku itu berjalan kepadaku, ya, yamshi, ya, jika dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan biasa, maka aku datang kepadanya harwalatan. Harwalatan itu apa, Pak? Gitu loh. Subhanallah, ya. Dalam hadis ini ya bisa kita pahami kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita cinta, dalam hati kita ada cinta kepada Allah, Allah akan lebih gitu cinta kepada kita. Begitulah gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termotivasi untuk selalu taat kepadanya, untuk selalu semangat mencari bekal ilmu dalam hidup ini. Ya, jangan pernah putus asa, jangan pernah malas-malas, jangan terlalu malas-malas gitu, Pak, ya. Jangan sampai down dalam ketaatan, jangan sampai futur, ya. Lemah semangat dalam berzikir kepada Allah, dalam membaca Al-Qur'an dan lain-lain, ya. Kita dimotivasi, ya. Semoga ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.